bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan dosen pengampu Ibu Nurul Hasanah Syah MEI. Kami dari kelompok 9 yang berjudul Inflasi, Pertumbuhan Uang, Tingkat Suku Bunga dan Pengangguran. Saya, presentator pertama, akan menjelaskan tentang definisi inflasi. Definisi inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Adapun jenis-jenis inflasi yaitu demandful inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Dan costful inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Terakhir, bottleneck inflasi atau inflasi leher botol, inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Adapun metode menghitung inflasi. Suatu indeks harga yang dikenal dengan istilah indeks harga konsumen atau IHK, presentasi kenaikan IHK dinamakan dengan inflasi, sedangkan penurunan dinamakan dengan deflasi. Indeks harga konsumen adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Hubungan pertumbuhan uang dan inflasi. Hubungan defisit anggaran, pertumbuhan uang, dan inflasi menjadi salah satu isu penting dalam literatur kebijakan moneter dan fiskal di dunia. Hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga. Berdasarkan data empiris, tingkat inflasi selalu lebih tinggi dari suku bunga. Akibatnya daya beli dari uang penabung atau deposan mengalami penurunan meskipun secara absolut jumlah uangnya sudah bertambah dengan adanya tambahan dari bunga yang diterimanya. Hubungan antara suku bunga dan GDP, nilai uang, menjadi sangat penting karena perubahan nilai uang yang salah satunya ditunjukkan oleh inflasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi baik di sektor moneter maupun sektor real. Misalnya, jika terjadi kenaikan harga-harga umum atau inflasi, maka respon kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Selanjutnya, hubungan inflasi dengan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan keburukan dalam setiap perekonomian. Dalam jangka pendek, kenaikan tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Namun dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Dampak dari inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif, tergantung dari parah atau tidaknya tingkat inflasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Penyebab inflasi di Indonesia terjadinya kenaikan harga-harga yang disertai dengan naiknya harga jasa di dunia. Kenaikan tersebut terjadi bukan hanya dalam waktu sehari atau 2 hari, namun kenaikan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. sekian dari pemaparan materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan Comment, subscribe, and share. Bye-bye.